Hai, dengarkanlah ceritaku. Semoga menjadi cerita yang dapat menginspirasi. Saat ku berusia 3 tahun, waktu untukku bermanja dengan orang-orang terdekatku. Kesana ikut, kemari ikut, layaknya seorang anak kecil. Saat ku berusia 7 tahun, aku mulai mengerti kehidupanku. Tetapi aku baru mengerti dan belum memahami kehidupan sesungguhnya, yaitu tentang keluarga dan orang-orang di sekelilingku. Nenekku seorang wanita tua yang sayang kepadaku dan yang tetap tegar menghadapi setiap badai dalam kehidupannya. Dialah yang membuatku mengerti. Dia menyampaikan cerita yang unik kepadaku. Jadi begini cerita uniknya. Ternyata inilah aku. Aku hidup dengan kakek dan nenekku. Saat ku berusia 1 tahun, aku ditinggal oleh papaku. Bocah setahun yang belum bisa mengingat dengan baik. Aku pun lupa dengan wajahnya seperti apa, rupanya, tampankah, baikkah, aku pun tidak tahu. Kemudian, ternyata yang kedua, aku punya seorang wanita yang dari masa mudanya selalu berjuang keras untuk memenuhi kehidupannya. Walaupun kadang dia sering mengeluh, tetapi dia ingin selalu bangkit dan berjuang kembali. Tidak ada kata menyerah dalam hidupnya. Ya, dialah pahlawan wanitaku, Mama. Saat ku berusia 3 tahun, aku harus ditinggalkan lagi. Mama meninggalkanku. Tetapi bukan untuk selamanya. Dia meninggalkanku sementara untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan bekerja keras. Sedangkan aku hidup dengan nenek, kakek, tante, dan omku. Sebelumnya aku kira nenekku adalah ibuku yang melahirkanku. Sedikit lucu jika mengingatnya kembali. Tetapi setelah aku tahu cerita unik itu, dia adalah nenekku. Dia sudah merawatku dan menggantikan mama sementara. Dia nenekku yang luar biasa. Cukup cerita dari nenekku. Saat ku berusia 8 hingga 14 tahun, hidupku berubah. Karena keluargaku yang tidak lengkap, ada dia yang datang untuk melengkapi. Dialah papa. Walaupun bukan papa kandungku, tetapi aku senang. Setelah semua dijalani, saat itu aku baru sadar. Seorang papa yang ternyata beda tujuan hidupnya dengan mamaku dan aku. Mau tidak mau, mama dan aku harus ikut dengan tujuan hidup papaku itu. Ya, syukurnya dia orang yang baik. Dia juga yang memenuhi kebutuhan keluargaku. Bisa dibilang kehidupan yang enak karena aku ingin ini, itu. Semuanya papa berikan. Aku tahu mama papa selalu bertengkar karena masalah ekonomi. Namanya saja manusia. Kebutuhan apapun sudah terpenuhi, tetapi keinginannya tidak pernah terpenuhi. Manusia tidak ada rasa puasnya. Karena itu, jujur aku kecewa. Bahkan aku berpikir, kapan akan seperti ini terus? Memang dari kecil aku beragama Kristen, tapi aku belum tahu apa arti dari mengikuti Tuhan Yesus.
Sehingga di tengah perjalanan hidup aku meninggalkan Tuhanku dan mengikuti jalan lain. Itu salah hingga aku sadar. Kurang lengkap rasanya jika hidup tanpa Tuhan Yesus. Rasanya kosong, jenuh, hampa dan lelah. Aku pun merindukan masa-masa kecilku itu bersama nenek, kakek, tante, dan omku. Mama pun juga rindu. Pada akhirnya, aku harus kembali ke masa itu. Masa yang membuatku lengkap karena mengikuti Tuhan Yesus. Dan bukan karena barang duniawi yang semu. Setelah itu, kasih sayang Tuhan ternyata sudah menjadi sosok papa kala itu. Lalu, apakah hidupku berjalan mulus setelah mengikut Tuhan Yesus? Tentu saja tidak. Walau papa sama mama hanya berpisah kota saja. Tetapi papa mencela mama, katanya, udah dikasih hidup enak kok malah ditinggalin. Dengan keputusan mama dan aku yang harus kembali ke masa kecilku, papa sama mama juga selalu bertengkar, meributkan masalah perbedaan. Aku hanya menangis di kamar dan berdoa. Dari situ aku belajar arti memikul salib, menyangkal diri, dan mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Aku percaya dengan Tuhan Yesus. Aku berdoa agar keluargaku tidak seperti ini, tetapi kembali dengan hidup yang harmonis. Aku beribadah lebih rajin, sering membaca Alkitab di rumah setiap mau tidur. Berdoa bukan hanya meminta pertolongan, tetapi berdoa dengan rasa ucapan syukur. Aku selalu berusaha agar hidupku lebih berkenan buat Tuhan. Dan aku melihat kebaikan Tuhan, terutama dalam mengejar pendidikanku. Tuhan pun selalu menyertai aku, membuatku lebih pintar dari sebelumnya, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kegiatanku. Ternyata aku tahu seperti ini ya kehidupan. Aku sangat bersyukur bisa hidup dengan jalan yang berliku-liku. Bukan hidup yang selalu lurus, yang malah membuatku lebih egois. Aku belajar apa arti perjuangan. Aku senang aku bisa dibentuk sedemikian rupa menjadi orang yang kuat, orang yang tegar, memahami semua orang di sekelilingku. Ya seperti panutanku, keluargaku. Yaitu keluarga yang hebat, yang selalu kuat untuk memenuhi kehidupan. Wow, kisah yang unik juga ya. Aku hanya berharap hidup ini bisa berarti untuk kedepannya. Tetap mengandalkan Tuhan di kehidupanku nanti. Terakhir dari aku, thanks God, kebangkitanmu membuat aku bangkit. Aku berjanji tidak akan meninggalkanmu yang tidak pernah meninggalkanku.